Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pertama-tama kita akan lihat tentang poin A, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma manusia, yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan sehingga semakin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Teman-teman, janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu sesuai dengan yang diucapkan. Ada berbagai alasan seseorang mengungkapkan suatu janji, misalnya karena rasa cinta, ingin membahagiakan orang lain, ingin mewujudkan cita-cita, dan juga rasa tanggung jawab. Janji juga biasanya dilakukan dalam usaha untuk mendapat kepercayaan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis sebagai kontrak. Adapun konsekuensi bagi orang yang mengungkapkan janji adalah ia harus menepati janji tersebut meskipun memerlukan suatu pengorbanan. Janji juga melahirkan harapan bagi orang lain, juga bagi diri sendiri. Janji yang ditepati juga akan membahagiakan diri orang yang berjanji maupun orang lain. Sebaliknya, janji yang tidak ditepati akan merugikan diri sendiri, orang yang diberi janji, dan juga orang lain. Teman-teman, dalam kitab suci juga kita menemukan bahwa Allah pernah mengungkapkan janji. Janji tersebut disampaikan Allah kepada manusia. Sejak dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, hubungan dengan manusia menjadi retak. Allah ingin membaharui hubungan dengan mengungkapkan janjinya untuk menyelamatkan manusia, yaitu menghadirkan Sang Juru Selamat. Pada zaman Nabi, janji Allah diungkapkan oleh Nabi Yesaya yang berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Janji Allah itu terwujud dan digenapi dengan kehadiran putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang berkarya, wafat, dan bangkit demi menebus dosa manusia. Allah mengutus putranya untuk turun ke dunia menjadi manusia. Meskipun sebagai manusia, ia tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Dalam diri Yesus, tampaklah secara sempurna bahwa dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Sebagai manusia, Yesus juga memiliki ciri-ciri kemanusiaan yang sama dengan manusia yang lain, namun kecuali dalam hal dosa. Mari kita lihat ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Yang pertama, memiliki silsilah dalam keluarganya. Yesus hidup dalam sejarah manusia. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. Yang kedua, Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Yang ketiga, Yesus berjenis kelamin laki-laki. Yang keempat, Yesus mencari nafkah dengan ikut membantu orang tuanya yang bekerja sebagai tukang kayu. Yang kelima, Yesus dapat lapar dan haus. Yang keenam, Yesus dapat sedih. Yang ketujuh, Yesus dapat marah. Yang kedelapan, Yesus dapat takut. Yang kesembilan, Yesus dapat sengsara dan wafat. Yang berikutnya, ciri-ciri kealahan Yesus. Yang pertama ialah Injil Yohanes menyebut Yesus adalah firman, firman yang menjadi manusia. Yang kedua, pada waktu kelahiran Yesus, para malaikat menyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan yang ketiga, pada waktu kelahiran Yesus, para bala tentara surga memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukti lain juga tampak pada sabda Yesus, yaitu yang pertama, Aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Dan yang ketiga,
Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ada juga bukti-bukti lain yang tampak pada mujizat-mujizatnya, yaitu mengubah air menjadi anggur, menggandakan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, membangkitkan dari kematian, dan naik ke surga. Ada juga pernyataan-pernyataan para murid Yesus yang menegaskan keilahian Yesus. Yang pertama, ketika Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu ketika Yesus meminta Thomas mencucukkan jarinya ke luka Yesus, Thomas berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Dan yang terakhir, roh-roh jahat yang berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Selanjutnya kita akan melihat poin B, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan sehingga dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia itu hadir ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Melalui Yesus, Allah senantiasa berusaha menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia datang ke dunia dan mengajak manusia untuk memahami kerajaan Allah. Pada zaman Yesus sudah berkembang beberapa pemahaman tentang kerajaan Allah. Antara lain yang pertama, kerajaan Allah bersifat politis, yang artinya kerajaan Allah akan terwujud jika Allah tampil sebagai tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Yang kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptis, yang memandang kerajaan Allah akan terwujud jika Allah berkenan menunjukkan kekuasaannya dengan menggoncangkan dunia ini dan membentuk dunia baru. Apokaliptis ini berbicara tentang akhir zaman. Yang ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis religius, yang memandang secara hukum Allah saat ini sudah meraja dan pada akhir zaman Dia akan datang untuk menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi semua bangsa. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus bukanlah suatu wilayah kekuasaan. Kerajaan Allah merujuk pada situasi yang menempatkan Allah sebagai Raja dalam kemuliaan dan keperkasaan. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Teman-teman, sedangkan perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan sehingga orang akan dengan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Agar pewartaannya tentang kerajaan Allah mudah dipahami oleh umat manusia, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Yang diharapkan oleh Yesus dengan perumpamaannya adalah agar semakin banyak orang mendengar dan mengerti tentang pewartaannya. Teman-teman, ada beberapa perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Antara lain yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang mutiara dan harta yang terpendam. Dan yang keempat adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan poin terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah poin C, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami karya Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat, sehingga dapat ikut serta menjadi pewarta kabar sukacita bagi keluarga, teman, dan orang di sekitarnya melalui perbuatan nyata sehari-hari, sehingga membawa kegembiraan, kedamaian, dan sukacita bagi banyak orang. Teman-teman, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus tidak hanya berkata-kata melalui perumpamaan. Yesus menampakkan kerajaan Allah tersebut secara nyata melalui mujizat-mujizatnya. Yesus ingin agar kehadiran kerajaan Allah benar-benar dirasakan oleh umat manusia melalui mujizat-mujizat penyembuhan, pengusir setan, menaklukkan alam, bahkan menghidupkan orang mati. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar gembira yang menggembirakan itu, tetapi haruslah dimengerti bahwa Dialah kabar gembira atau Injil yang membawa keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sengsara, menderita, dan terpinggirkan. Adapun contoh mujizat Yesus antara lain, teman-teman, mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus ialah Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh,
Dan Yesus menyembuhkan orang kusta. Berikutnya, mujizat pengusiran setan yang Yesus lakukan ialah Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang. Lalu, mujizat menaklukkan alam yang dilakukan Yesus ialah Yesus meredakan angin ribut dan Yesus berjalan di atas air. Lalu yang terakhir, mujizat membangkitkan orang mati yang Yesus lakukan ialah Yesus membangkitkan pemuda di Nain dan Yesus membangkitkan Lazarus. Sekian materi singkat yang Miss sampaikan. Selanjutnya Miss akan memberikan penugasan yang bisa teman-teman kerjakan. Yang nomor 1, rumuskanlah pemahaman kalian bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Nomor 2, rumuskanlah pemahaman kalian tentang Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Dan yang ketiga, mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan? Dan yang terakhir, mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mujizat? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss akan tutup dengan doa penutup. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.